Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pembahasan karena saya takutnya topik kali ini lebih panjang dari yang kemarin. Persembahan persepuluhan. Kita lihat dari mana asalnya persepuluhan ini. Mari kita buka bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Imamat. Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 34. Imamat yang terakhir. Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 34. Boleh kami minta salah seorang yang sudah mendapatkannya untuk membacakan untuk kita. Imamat 27 ayat 30 sampai 34. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih ditaruh dari benih di tanah maupun dari buah pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, dia harus menambah seperlimanya. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Ya. Dari Bilangan 27 ayat 30 sampai 34, Bapak Ibu, yang mau kita perlihatkan pertama adalah slide berikut. Prinsipnya bahwa persembahan persepuluhan ini milik Tuhan. Itu dia yang dipegang dulu. Ini prinsip dasar. Supaya kita tidak berebutan sama Tuhan ya. Kalau prinsipnya, coba diklik lagi. Kalau prinsipnya persembahan ini, lihat di ayat 30, adalah milik Tuhan. Jangan sekali-sekali berebutan. Berebutan dalam artian apa? Ketika kita melalaikan memberi persembahan persepuluhan, kita anggap, sekarang kan gak ada yang tahu juga, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi kalau Alkitab mengatakan persepuluhan itu milik Tuhan, jangan sekali-sekali direbut. Awal mulanya memang yang namanya milik Tuhan itu persembahannya pertama dia modelnya hasil bumi. Kita lihat di ayat 30. Kita perhatikan ayatnya ya. Segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, itu semacam gandum kalau di daerah itu, maupun dari buah pohon. Buah yang ada di pohon itu milik Tuhan. Jadi yang dipersembahkan adalah 1/10 dari segala persepuluhan dari hasil benih di tanah maupun pohon. Ini hasil bumi. Lalu yang berikutnya, jenis berikutnya adalah hewan ternak. Hewan ternak itu bukan, kalau kita lihat di ayat 32, ini pernah kita bahas 2 minggu lalu, dua sesi yang lalu. Kalau binatang bukan dihitung dari 10, artinya 1 buat Tuhan, tapi ketentuannya setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala. Jadi biasanya kalau domba-domba itu mau masuk atau mau keluar dari kandang dihitung 10, yang ke-10 gitulah persembahan persepuluhannya. Jadi berbeda dengan hasil bumi. Tapi yang jelas 1/10 dari hasil bumi dan hewan ke-10 itu adalah milik Tuhan. Ini ketentuan yang jelas. Ini bukan milik si peternak, bukan milik si petani, bukan milik si pemilik modal, tapi itu milik Tuhan. Lalu kita lanjut ketentuannya. Ketentuannya kita lihat di ayat
33. Janganlah dipilih-pilih. Jangan dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk. Jangan ditukar. Gimana kalau pas 10 itu yang memang yang buruk ya? Kata Tuhan, kalau menukarnya juga, baik hewan itu maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi kalau memang ternyata yang ke-10 misalnya ternaknya itu ada cacatnya, atau mungkin dia apalagi berjuang antara hidup dan mati, itu bisa ditukar, tapi yang ditukar maupun yang tukarannya harus dikuduskan, tetap harus dikuduskan. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan bersedia menerima yang buruk? Bukankah kalau persembahan tuh harus memberikan yang terbaik? Nah ini ada hubungannya dengan prinsip tadi itu. Prinsipnya sebetulnya ada 3, yang ketiga nanti setelah ini. Yang pertama, prinsip pertama adalah mau jelek mau bagus, 1/10 itu punya Tuhan. Jadi ini gak bisa dibantah. Tuhan Yesus bilang, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Itu waktu ditanya soal perlu gak orang bayar pajak kepada Kaisar. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau milik Kaisar, karena koin itu ada mukanya Kaisar, ya kasihnya ke Kaisar. Artinya mereka harus bayar pajak. Tapi kalau yang milik Allah, jadi kalau ini sebetulnya persembahan itu di Israel yang boleh masuk ke ruang ibadah adalah shikal Israel. Kalau yang lain-lain itu nggak boleh masuk. Jadi itulah yang bilang kalau itu punya Allah ya berikan kepada Allah, itu persembahan. Tapi kalau yang ada gambar kaisarnya berikan kepada kaisar. Nah ini juga berlaku bagi semua yang dinyatakan milik Tuhan. Yang milik Tuhan is milik Tuhan. Walaupun itu jelek, walaupun itu bagus. Lalu yang kedua prinsipnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini maksudnya seperti yang dikatakan Musa, jangan berbuat dosa. Kalau Tuhan minta 1/10 ya 1/10. Gak usah ditambah-tambah, gak usah apalagi dikurang. Itu dari Imamat 27. Bacaan kedua dari Ulangan 14. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Boleh minta kesediaan salah seorang dari kita yang bukan presbiter yang pasti. Ulangan 14 ayat 22 sampai ya, 22 sampai 29. Silakan yang bukan presbiter baca. Mungkin saja antara engkau dengan Tuhan dalam itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkut semuanya dengan tempat yang Tuhan alamu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempat ini. Maka haruslah engkau membuangkannya dan membawa itu dalam hatimu lalu pergi ke tempat akan Tuhan alamu. Belajarlah buat itu sudah dan disukai hatimu untuk lembu atau kambing domba anggur minuman keras atau apapun yang dimiliki hatimu. Kalau engkau makan
Sampai di situ dulu. Nanti yang 27 sampai 29 kita sambung. Kalau kita lihat ketentuannya berdasarkan Ulangan 14, kita lihat lagi Bapak Ibu pelan-pelan. Persembahan persepuluhan itu dia bilang 1/10 ayat 22 dari seluruh hasil benih yang tumbuh. Seluruh hasil benih yang tumbuh. Jadi artinya ini begitu panen, tidak ada potongan apapun, seluruh hasil benih yang tumbuh itulah 1/10-nya. Lalu ketentuan yang kedua lagi, kalau di slide yang pertama, di slide berikutnya. Ketentuannya. Slide 8. Yang pertama, tempat mempersembahkan 1/10-nya itu harus tempat yang ditentukan Tuhan, bisa bayangkan. Jadi nggak bisa dia, misalnya ada tempat terdekat, boleh nggak ke situ? Nggak tahu juga. Tuhan bilangnya ke situ atau enggak. Karena kita percaya dari sesi pertama, saya sudah sampaikan bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan persembahan harus tepat sesuai keinginan Tuhan. Karena yang kita kejar kan supaya Tuhan senang, supaya itu berkenan. Yang menurut kita baik, kalau menurut Tuhan tidak baik, itu karena yang menurut kita baik tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi tempatnya itu harus sesuai dengan yang ditentukan Tuhan. Di mana mereka mempersembahkan persembahan 1/10 itu. Lalu yang kedua, kita lihat dari ayat 23. Haruslah engkau makan. Jadi persembahan 1/10 itu dibawa, diberkati, diolah lalu dimakan. Engkau makan 1/10 dari gandum, anggur dan minyakmu dan juga anak sulung lembu, kambing dombamu. Makan di situ, tidak di tempat lain. Jadi harus makan di tempat di mana mereka mempersembahkan persembahan itu, ayat 23. Nah, ayat 24, kalau tempatnya terlalu jauh, bisa dan nggak bisa kita angkat semua, jadi persembahan itu bisa diuangkan, ayat 25. Bisa diuangkan, lalu uang itu di dalam tanganmu dibawa pergi ke tempat yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu ingat kenapa Tuhan Yesus marah-marah di Bait Allah? Karena orang-orang yang mau mempersembahkan persembahan ke Bait Allah, mereka menguangkan dulu persembahan mereka di tempat masing-masing, lalu sampai di Bait Allah mereka beli lagi sesuai ketentuan ayat berapa tadi tuh? 23. Tapi oleh pedagang-pedagang di Bait Allah harganya dinaikin. Nah, itulah yang bikin Tuhan Yesus marah. Jadi sebetulnya bukan masalah berdagang di Bait Allahnya. Masalahnya kenapa ada pedagang di situ? Sebenarnya karena ketentuan ini. Kalau mereka disuruh mempersembahkan ke Bait Allah, tempatnya terlalu jauh, persembahannya bisa diuangkan, bawa uangnya, terus ayat 26, uangnya dibelanjakan. Uangnya dibelanjakan sesuai yang kita mau, lalu makan di sana di hadapan Tuhan dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Sepertinya pedagang-pedagang Bait Allah itu memanfaatkan ini. Memanfaatkan orang akan membelanjakan uang itu untuk menyenangkan mereka. Beli makanan yang mereka mau, beli minuman yang mereka mau. Nah disitulah kesempatannya. Tapi ketentuan ini sebetulnya baku dan memang sudah begitu adanya. Yang salah cuma gara-gara pedagang-pedagang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi ketentuannya harus di tempat yang ditentukan, persembahan persepuluhannya itu harus dimakan setelah dipersembahkan. Jika tempat yang ditentukan terlalu jauh, dapat diuangkan, lalu nanti sampai di tempat itu dibelanjakan untuk dimakan di hadapan Tuhan. Nah baru kita lanjut ayat 27 sampai 29. Silakan. Yang bukan presbiter, 27 sampai 29.
Ya, ayat 29 itu kata kuncinya. Orang Lewi, pendatang, anak yatim dan janda tidak boleh diabaikan. Ini orang-orang ini yang ada di sekitarnya, penjelasannya begini berikut. Seperti yang kita tahu, sejarahnya Yakub itu punya 12 anak. Dan kepada setiap anak dibagilah ini yang namanya tanah pusaka. Tapi tidak ada nama Yusuf di sini. Nama Yusuf ditaruh sesuai nama anaknya, Manasye dan Efraim. Kalau gitu jumlahnya 13 dong? Enggak, karena suku Lewi itu enggak kebagian. Suku Lewi itu enggak dapat pembagian tanah ini. Dan Asher, Sebulon, Naftali, Isakar, Manasye, Efraim, dan Gad, Ruben, Yehuda, Simeon. Kalau nggak salah di bawah sini ada Benyamin, karena nanti dia baginya Yehuda dan Benyamin. Jadi suku Lewi ini nggak dapat warisan tanah. Suku Lewi tidak dapat tanah untuk digarap, baik digarap untuk menghasilkan menghasilkan hasil bumi ataupun tanah untuk mengembalakan ternak. Tapi suku Lewi itu celikat. Tapi suku Lewi itu bisa tinggal dimanapun di seluruh wilayah ini. Tugasnya apa? Untuk memelihara tempat ibadah yang ada di daerah situ. Jadi suku Lewi itu hidup bertebaran. Itulah yang menjadi dasar ayat ulangan 14 ayat 27, 28, 29. Kalau mereka mempersembahkan persepuluhan di tempat yang ditentukan Tuhan, lalu di sekitar situ ada orang Lewi, bersama dengan orang Lewi akan diajak juga pendatang, anak yatim dan janda, mereka itu juga harus kebagian. Jadi ini bukan untuk dinikmati oleh keluarga itu, walaupun di ayat 26 ditulis, bersukaria engkau dan seisi rumahmu, tapi mereka juga harus memperhatikan keberadaan orang lain. Dan di perjanjian lama Bapak Ibu, keberadaan mereka ini, suku Lewi dan anak yatim, janda dan pendatang, itu mendapat perlakuan yang cukup istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu baca, maksudnya bacaan hari ini atau hari Jumat ya. Kalau mereka panen, itu panennya itu nggak boleh dihabisin. Jadi sedapatnya. Nah sisanya itu adalah buat orang lewat. Kalau ada pendatang yang lewat, mereka boleh ambil. Kalau ada anak yatim atau janda yang tiba-tiba datang mau cari rezeki di situ, silakan. Itu yang terjadi pada Rut di kitab Rut. Waktu dia pulang dari Moab, datang dari Moab bersama Naomi, terus dia kerja di ladangnya Boas. Jadi memang harus ada disisain buat orang lain. Nah berikut prinsipnya, nah kita lihat lagi. Prinsipnya jelas-jelas di situ adalah supaya kamu selalu takut akan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menentukan rezeki. Prinsipnya adalah pertama takut akan Tuhan. Lalu yang kedua supaya ada persediaan makanan di baitku. Maksudnya apa? Supaya orang Lewi yang ada di situ juga kebagian makan. Kalau kata Tuhan Yesus, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan harus diberlakukan bersama dengan ketentuan persembahan persepuluhan. Maksudnya apa? Ada belas kasihan terhadap orang-orang sekitar. Ada keadilan antara mereka yang menggarap tanah dengan orang Lewi yang tidak mendapat warisan. Kita lanjut. Bilangan 18. Bilangan 18. Ini bicara peruntukannya. Bilangan 18 ayat 21 sampai 28. Kita baca ayat 21 sampai 24 saja.
Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Minta tolong. Ya, 21. Bilangan 18 ayat 21. Oke. Ya, di slide 14 Kak Olan. Kita lihat ya. Ketentuannya bilangan 18 ayat 23-24. Orang Lewi itu satu lagi adalah pelayan rumah ibadah full timer. Orang Lewi merekalah yang harus melakukan pelayanan di kemah pertemuan dan menanggung kesalahan mereka. Kalau mereka salah, mereka tanggung jawabnya ke Tuhan, bukan ke jemaat. Ini kita lihat ya, ayat 22. Orang Israel itu tidak boleh mendekati kemah pertemuan. Yang boleh mendekati kemah pertemuan hanyalah orang Lewi. Oke, ini kita pahami dulu. Jemaat tidak boleh mendekati pusat ibadah. Yang ada di pusat ibadah hanyalah pelayan-pelayan ibadah, yaitu orang Lewi. Itulah kenapa mereka jadi pekerja full timer. Penuh waktu di situ. Nah, kita lihat mekanismenya, perhatikan mekanismenya. Ayat berapa itu? Orang Israel memberi persembahan kepada Tuhan, itu ayat berapa? Ya, orang Israel memberi persembahan kepada Tuhan, kan? Tuhan berkenan atas persembahannya. Lalu di ayat 21, aku berikan semua persepuluhan di Israel sebagai milik pusakanya, sebagai imbalan atas pelayanan yang mereka lakukan. Jadi orang Israel memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan membayar orang Lewi dengan hasil dari orang Israel. Ya. Tapi bukan berarti orang Israel yang menggaji orang Lewi. Lihat mekanismenya. Karena ini dipakai oleh gereja kita. Jemaat memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan gaji pendetanya, pegawainya. Tapi bukan berarti jemaat yang gaji pendeta. Karena polanya sama. Jadi gak bisa bilang itu kan karyawan itu udah kita gaji. Gak ada ceritanya gitu. Kalau mau ngomong gitu ambil aja tuh persembahan dan kasih ke Tuhan. Ya, ini mekanismenya gini. Terus kalau karyawannya pendetanya salah, ayat berapa itu dibilang? Ayat 23, dia tanggung jawab sendiri. Ya kan? Mereka lah yang harus melakukan pelayanan di kemah pertemuan dan menanggung kesalahan mereka. Jadi mekanisme ini masih dipakai Bapak Ibu. Jemaat memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan memberkati, oleh Tuhan itulah yang dipakai untuk membiayai hidup para pelayan-pelayannya. Tapi bukan berarti jemaat yang gaji pelayan-pelayannya. Karena dia jalurnya ke atas dulu, nggak langsung begini.
Ini pengertian untuk kita semua. Bukan berarti kalau udah pelayan Tuhan, pegawai Tuhan gak boleh bikin salah. Kata ayat 23, dia menanggung kesalahan mereka. Kita lanjut ke ayat berikut. 25 sampai 32. Oke, 25 sampai 32. Minta tolong. Demikian caranya kamu harus membawa persembahan khusus kepada Tuhan dari semua persekutuan yang kamu terima dari orang Israel. Apa yang dipersembahkan dari persekutuan itu sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, haruslah kamu mempersembahkan bagian terbaik dari semuanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, bagian yang kudus darinya. Engkau juga harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu mempersembahkan yang terbaik dari semuanya, maka bagi orang Lewi, hal itu harus diperhitungkan sebagai hasil pemilikan dan hasil rasa takut. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan seisi rumah. Sebab itulah upahmu imbalan atas pelayananmu di kemah Tuhan. Kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu ketika kamu mempersembahkan bagian yang terbaik dari itu. Demikianlah kamu tidak akan menajiskan persembahan-persembahan orang Israel dan kamu tidak akan. Ya, kita lihat mekanisme yang ini. Persembahan persepuluhannya orang Israel, ayat 26 ya, diberikan kepada kaum Lewi. Oke. Tapi bukan berarti kaum Lewi itu tidak memberikan persepuluhan, mereka juga kasih. Ya kan? Ya. Ayat 26. Kamu harus mempersembahkan sebagian darinya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan 1/10 dari persepuluhan itu. Jadi mekanismenya bangsa Israel bawa ke tempat ibadah 1/10-nya itu lalu dimakan bersama baik oleh orang Israel maupun orang Lewi yang ada di situ. Tapi orang Lewi juga harus mempersembahkan persepuluhan, namanya persembahan khusus, ya kan? Lalu ayat 28. Demikian caranya kamu harus membawa persembahan khusus kepada Tuhan dari semua persepuluhan yang kamu terima dari orang Israel. Bapak Ibu, ayat 28 ini akan menjadi dasar kita untuk memberikan persepuluhan ke sinode. Nanti ada itunya, ada bagannya. Lalu di ayat 31, ini perintah kepada orang Lewi. Kamu boleh memakannya di setiap tempat. Beda sama jemaat ya. Kalau jemaat tadi mereka harus makan di tempat yang ditentukan. Tapi kalau orang Lewi boleh makan di mana saja. Kamu dan seisi rumahmu. Lalu kata kuncinya, sebab itulah upahmu. Itulah imbalan atas pelayananmu di kemah pertemuan. Memang ayat ini Bapak Ibu oleh gereja-gereja lain dijadikan dasar untuk memberikan persepuluhan kepada pendetanya. Saya tidak tertarik untuk menghakimi karena ada di Alkitabnya begitu. 1/10-nya itu dari jemaat dikasih ke pendetanya, nanti pendetanya juga kasih persembahan 1/10 yang namanya persembahan khusus ke gereja. Tapi kita tidak memakai mekanisme itu. Kenapa kita tidak memakai mekanisme itu? Kita memakai mekanisme yang ini nih.
persembahan persepuluhan itu adalah untuk persediaan makanan di baitku, maksudnya biaya operasional pelayanan. Jadi kalau ada gereja yang memberi persembahan persepuluhan ke pendetanya, kita tidak berhak menghakimi karena itu juga ada di Alkitab, tapi kita memakai mekanisme yang ini. Persembahan persepuluhan yang dibawa ke jemaat itu untuk membiayai operasional pelayanan. Kita lihat berikutnya. Prinsipnya takut akan Tuhan, supaya engkau takut akan Tuhan, dan prinsip yang terakhir, supaya ada persediaan makanan di baitku. Langsung diklik. Jadi sebetulnya 3 prinsip inilah yang melekat sekali pada persembahan persepuluhan. Yang pertama tadi itu milik Tuhan, yang kedua takut akan Tuhan, lalu yang ketiga supaya ada persediaan di baitnya. Kita lanjut lagi. Ajaran Tuhan Yesus. Kalau ajaran Tuhan Yesus ini ada di sini karena kita sudah bahas di sesi yang kedua. Lanjut Kak. Ajaran Tuhan Yesus itu ada di Matius 23 ayat 23. Ini kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu yang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah ini saya udah jelaskan. Selasih, adas, manis dan jintan itu bumbu masak. Jadi Tuhan Yesus mau bilang sampai di bumbu aja yang kecil begitu kalian hitung benar-benar 1/10. Tapi prinsip keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu diabaikan. Mereka menghakimi orang, mereka gampang sekali menentukan orang ini berdosa dan tidak diampuni. Kalau ada orang sakit tidak ditolong, orang disembuhkan di hari Sabat mereka ngomel. Ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Persepuluhan sampai sedetil-detil itu, bumbu dapur dihitung. Tapi belas kasihan dan keadilan ini tidak diberlakukan. Kalau Tuhan Yesus bilang yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Jadi dua-duanya itu harus jalan. Bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan gak usah kasih persepuluhan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya kalau memang tepat ngitung bumbu dapur aja dihitung 1/10-nya ya hitunglah. Tapi kesetiaan, belas kasihan dan keadilan ini juga harus diberlakukan karena pada prinsipnya kalau yang tadi kita baca di bilangan ulangan, persembahan persepuluhan itu juga untuk memberi makan orang-orang yang di sekitar situ. Berikutnya apalagi kata Tuhan Yesus. Ini ketika mereka pakai alasan. Mereka pakai alasan bahwa apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi mereka menolak untuk memelihara orang tua dengan alasan persembahannya, biayanya sudah dipakai untuk persembahan. Lalu Tuhan Yesus bilang ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka lakukan adalah bikin-bikinannya mereka, rekayasanya mereka. Percuma kita beribadah kalau aturan itu kita rekayasa sendiri. Kira-kira begitu. Berikutnya, nah kita lihat di GPIB. Di GPIB jadi gimana kita persembahan persepuluhan? Berikutnya Kak. Persembahan persepuluhan di GPIB ini bukan hanya di materi bina, Bapak Ibu, bukan hanya ada di materi bina dan khotbah, tapi dia ada di Tata Gereja tahun 2021, peraturan nomor 6 tentang perbenaran GPIB, khususnya di pasal 6 tentang sumber penerimaan. Kita lihat ya. Sumber penerimaan. Sumber penerimaan di GPIB itu terdiri atas jemaat. Persembahan persepuluhan itu ditaruh paling atas Bapak Ibu. Ini yang ada di tata gereja kita. Jadi persembahan persepuluhan itu bukan sekadar khotbah, bukan sekadar pembinaan, bukan himbauan, bukan seingatnya. Tapi dia menjadi urutan pertama dalam tata gereja kita.
penjelasannya wajib, bayangkan nggak? Wajib akumulasi dari seluruh penghasilan. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya persembahan itu bukan sisa-sisa belanja, bukan sisa-sisa bayar ini dan itu. Kalau ada persembahan sisa itu baru persembahan, tapi persembahan prinsipnya adalah memang dikhususkan. Jadi dari seluruh penghasilan langsung potong 10%, ingat itu milik Tuhan. Jangan berebutan sama Tuhan ya. Itu punya Tuhan. Dia bilang akumulasi dari seluruh penghasilan. Mungkin kita akan bilang ya, lalu bagaimana dengan modal kerja dan seterusnya. Tapi peraturannya bilang seluruh penghasilan. Peraturan ini tadi kita baca sendiri, ada di Alkitab. Seluruh hasil benih yang tumbuh. Lalu berikutnya, persembahan khusus, persembahan syukur, penjelasannya ini persembahan syukur. Persembahan khusus yang tadi kita baca. Ini ada di 2 sesi sebelumnya. Persembahan lainnya. Persembahan dalam ibadah-ibadah jemaat dan persembahan yang diperuntukkan untuk hal-hal tertentu. Kayaknya ini kalau ada bencana alam, ada HUT atau yang ini, program, lalu bantuan perorangan atau pemerintah yang tidak terikat, baik berupa uang, barang maupun penghibahan. Jadi kita bisa terima bantuan dari pihak lain selama tidak mengikat, tidak ada transaksional. Dia kasih sumbangan, kita harus milih suaranya, misalnya gitu. Waktu pilkada kapan gitu? Di Lampung, untungnya ini kejadiannya bukan di gereja. Calonnya itu biayain pemasangan karpet di rumah ibadah. Ternyata kalah waktu itu. Gulung lagi lo karpetnya. Jadi kita terima bantuan asal itu tidak mengikat. Ya itu urusan dia sama Tuhan, kita cukup menerima sebagai yang ini menampung. Hasil investasi, ini kalau ada usaha-usaha, terus termasuk pemberian persembahan kris. Pemberian lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persembahan atau pemberian dengan menggunakan teknologi digital. Kita tidak mengharamkan penggunaan kris. Ini sinodal. Kalau tadi jemaat ini sinodal. Ini nomor 2 sebetulnya, 2-nya kapus. Sumber penerimaan sinodal, ya persepuluhan dari jemaat-jemaat. Sifatnya wajib, akumulasi dari seluruh penerimaan, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, dan persembahan syukur. Jadi rupanya kita juga kasih ke sinode isinya ini, akumulasi. Ingat ya, ini punya Tuhan, jangan berebutan. Persembahan khusus, persembahan syukur dalam HUT-HUT GPIB, dalam HUT Tokat-Tokat, hari-hari raya gerejawi. Persembahan lainnya misalnya ada bencana, ada proyek, lalu sama, sisanya sama. Bantuan perorangan, hasil investasi, ini penjelasannya lingkup sinodal maupun lingkup jemaat karena kita lapor ke sinode. Lalu yang F itu sama, termasuk juga persembahan dalam bentuk kris. Kita lanjut. Nah, di GPIB Bapak Ibu ada yang bilang begini, sebetulnya kalau kita mengandalkan persepuluhan, agak sulit kita memprediksi sebulan itu kita pemasukan berapa, ya kan? Kalau misalnya nih persepuluhan itu kan bentuknya kalau kita punya fixed income, pemasukan tetap, otomatis persepuluhannya jumlahnya tetap. Tapi kalau ada yang dapat sama enggak, kalau persepuluhannya itu dapat per proyek misalnya, bulan ini dia lagi ada proyek, bulan depan nggak ada proyek, bulan depan nggak ada lagi proyek, bulan depan ada proyek tapi jumlahnya lebih kecil, bulan depan ada proyek jumlahnya lebih besar, itu memang menempatkan kita di posisi yang unpredictable, tidak bisa ditebak. Dalam PST kapan ya? Bapak Ibu kenal ini, Miranda Gultom. Dia yang paling ribut bilang, persembahan persepuluhan itu tidak bisa dihitung sebagai pemasukan gereja. Karena jumlahnya tidak tetap. Jadi menurut dia, yang bisa dihitung sebagai pemasukan gereja itu yang jumlahnya tetap. Investasi bisa, apalagi
bantuan rutin itu bisa. Tapi kalau persembahan, sukarela dan persepuluhan nggak bisa. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu. GPIB itu bukan hanya organisasi sekuler. Kita ini kumpul bergereja berdasarkan iman, bukan berdasarkan untung rugi. Bukan berdasarkan kalau jemaatnya 100 kakak, artinya mesti kita dapat keuntungan setiap tahun sekian dan sekian. Jadi gereja itu dibangun berlandaskan iman. Jadi dalam hal pemasukan dan penerimaan dan pemasukan, kita juga tidak bisa pakai ukuran dunia. Kita pakai ukuran apa yang ada di Alkitab karena kita ada di sini karena iman yang diajarkan dari Alkitab. Jadi aturannya juga begitu. Sistem dulu lebih aman memang pakai ini nih, pakai PTB nih, ketahuan. Saya udah pernah jelasin ya. 100 kakak, misalnya 1 kakak itu PTB-nya 1 bulan 100. 1.200.000 kali 100 kan udah ketebak tuh. Dalam setahun kita dapat berapa, kita bisa mengadakan kegiatan apa. Tapi masalah itu nggak Alkitabiah. Itu nggak ada di Alkitab. Di Alkitab adanya persembahan berdasarkan kerelaan hati. Biar kata cuman 1.000 asal rela gitu kan. Berimbang antara berkat yang diterima dengan yang dipersembahkan. Jangan ceritanya udah ngebual-bual sampai kemana-mana atau ini persembahannya cuma 5.000. Dengan sukacita dan tanpa paksaan. Gitu. Jadi ini bukan iuran yang ditagih. Saya nggak bicara iuran kedukaan ya, itu murni iuran dan gotong royong. Saya bicara persembahan. Jadi nggak bisa kita pakai sistem iuran. Sistem iuran ini tidak Alkitabiah. Lalu berikutnya, nah dengan meninggalkan sistem iuran, kita ini mengimani bahwa kalau jemaatnya konsisten dan jujur, maka akan ada selalu persediaan dalam rumah Tuhan. Nah, ini masalahnya gereja tidak punya alat untuk mengukur apakah jemaat itu memberi sesuai dengan yang dimaksud. Bapak Ibu kasih persembahan persepuluhan misalnya 100.000, emang benar dapatnya cuma 1 juta. Dan kadang-kadang enggak. Gitu. Mungkin ada yang dapatnya 925.000 gitu kan bingung itu ngasihnya gitu kan. Jadi tapi ini maksudnya adalah jujur dan konsisten. Saya mau bilang walaupun persepuluhan kita sudah tidak ditulis lagi di warta jemaat, itu tidak Alkitabiah juga Bapak Ibu. Kenapa begitu? Jelas-jelas Tuhan Yesus bilang tangan kanan memberi, tangan kiri jangan selfie, kan gitu. Tangan kiri nggak boleh tahu. Ini diumumin coba kan bingung nggak? Tuhan Yesus bilang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Ini satu gereja diumumin kemana-mana. Enggak. Tapi saya berharap dengan kita tidak mencantumkan lagi itu di warta jemaat, itu tidak mempengaruhi konsistensi dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Saya berharapnya begitu karena udah jelas-jelas. Kalau persepuluhan itu nggak bisa dibantah, itu punya Tuhan Bapak Ibu, itu bukan punya kita, bukan punya kita. Jadi mau kita bilang nanti kalau kita ngasih kita kurang dan seterusnya, itu punya Tuhan, bukan punya kita. Lalu kita lanjut dulu. Peruntukannya di jemaat dengan iman kepada Tuhan, persepuluhan itu harusnya mencukupi gaji pegawai, karena itu tadi ya, karena bacaan yang mana tadi itu? Ulangan 14 bilang. Sama operasional pelayanan dan kegiatan pelayanan. Operasional ini maksudnya yang rutin-rutin. Lalu ini ada kegiatan. Mestinya kalau kita bayar persepuluhan konsisten dan jujur, mestinya ini cukup. Kenapa begitu? Pede banget. Iya. Karena ini bicara soal iman. Dalam iman dengan iman kepada Tuhan, persepuluhan itu harusnya cukup untuk ini. Tapi kalau kita tidak jujur dan tidak konsisten, jujur tapi nggak konsisten gitu kan. Konsisten tapi nggak jujur, sama aja. Karena ini soal iman, apa tadi prinsipnya milik Tuhan, takut akan Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Prinsipnya kan itu.
Kita lanjut dulu berikut. Nah, kalau buat sinodal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Lewi, persembahan persepuluhan jemaat itu juga diberikan kepada sinode. Peruntukannya sama Bapak Ibu. Oleh majelis sinode itu dipakai untuk bayar gaji pegawai, operasional pelayanan dan kegiatan pelayanan sama. Tapi itu menjadi persembahan khusus kita. Jadi bukan lagi persembahan perorangan, tapi itu menjadi persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi kenapa gereja jemaat-jemaat itu memberikan ke sinode? Karena kita terikat pada jalur ini. Terlepas dari sinode itu ada kontribusinya ke kita kah dari apa, tapi kita terikat di jalur ini, jalur persembahan ini. Persembahan dari jemaat, akumulasinya diberikan persepuluhannya ke sinode. Sinode juga tidak pakai sistem iuran, padahal lebih gampang kalau pakai sistem iuran juga, tapi mereka tetap pakai apa yang ada di Alkitab. Hasilnya, kasih tahu nggak ya? Mohon maaf lah ya, kasihan nanti vikaris kayak nggak mau jadi pendeta. Gaji kita juga suka terlambat. Ya. Jadi kemarin itu tanggal 25 sampai detik-detik terakhir kami cek saldo belum masuk. Lalu teman-teman yang di sinode pada cerita, lagi krisis, banyak jemaat belum bayar persepuluhan, kacau. Pantesan sampai detik terakhir nggak ada SMS bunyi. Jadi mereka pun begitu mekanismenya. Berikut, nah kita lihat prinsipnya lagi. Saya selalu mau mengingat, prinsipnya adalah itu milik Tuhan, itu mau membuat kita takut akan Tuhan dan supaya ada biaya operasional di gereja. Milik Tuhan, takut akan Tuhan dan supaya ada persediaan di bait Tuhan. Terakhir kita ambil di Maleakhi 3. Silakan kita buka Maleakhi 3, ini ayat favorit untuk ajakan memberi persembahan di awal bulan. Biasanya gereja-gereja kalau awal bulan ajakan memberi persembahannya diambil dari Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Minta tolong. Yang bukan presbiter pokoknya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Bu Elis. Dia dapat tuh. Minggu lalu nggak pakai kacamata sekarang. Silakan Bu Elis. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Mempersembahkan persepuluhan. Sesungguhnya apa Tuhan tidak berubah. Itu 6. 8 dari tengah. Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu kau dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah menakutku, tetapi kamu masih menipu aku. Hai kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah persembahan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghakik bagimu belalang pelahap supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu dan supaya pokok
tidak gagal berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Menurut Maleakhi 3, jangan sekali-sekali menipu Tuhan. Ya kan dia bilang ayat 8. Bagaimana kami menipu engkau dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Di ayat 9 bilang gini, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu. Bayangin. Kita udah kena susah, kena masalah, tapi sama Tuhan pun tetap tidak bisa jujur. Luar biasa itu apa ini. Lihat ya, jangan sekali-kali menipu Tuhan. Karena persembahan, khususnya persembahan persepuluhan yang dibahas di Maleakhi 3, ini soal taat dan jujur. Kita tidak diminta untuk memberikan sebanyak-banyaknya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang miskin, mohon maaf. Tuhan kita maha kaya. Dia nggak butuh-butuh amat persembahan kita itu. Yang butuh itu gereja. Tapi Tuhan bukan Tuhan miskin. Tapi kalau kita kasih sedikit, itu namanya kita menghina Tuhan. Ibarat kita ketemu orang yang kita hormati, lalu orang yang kita hormati itu kita kita hormatilah, terus kita kasih duit. Menghina itu namanya. Jadi persembahan persepuluhan itu, ini sebetulnya bukan masalah uangnya. Tapi taat terhadap ketetapan itu. Jumlahnya, caranya, peruntukannya. Kenapa? Ingat ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Dia nggak butuh duit. Dia yang kasih kita duit. Lalu jangan kasih sedikit karena itu akan menghina Tuhan. Dan ini juga soal sesama kita. Jadi persembahan itu bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi ini juga urusan kita dengan sesama. Lalu yang terakhir, ini soal iman. Di ayat 10. Ini kan suka ada di ajakan persembahan ya. Tapi kenapa kita nggak beriman pada ajakan ini ya? Kata Tuhan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini yang dibilang, ini soal iman. Kita dapat upah 1 juta. Mau bayar ini, mau bayar itu, mau bayar ini, mau bayar itu. Tapi 100 ribunya harus kasih persepuluhan. Kalau kurang gimana Tuhan? Ini yang berlaku. Ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Dengan kata lain, jadi orang Kristen itu kita nggak punya alasan buat pelit, Bapak Ibu. Karena ini, ujilah aku. Coba kau kasih. Emangnya kalau kau kasih aku nggak bisa buka langit itu sampai langit bisa memberikan berkat. Ayat 12, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu menjadi negeri kesukaan firman Tuhan Allah. Jadi persembahan itu adalah tindakan iman. Ini bukan masalah kita cukup gak cukup, yang mencukupi kebutuhan kita Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang persembahkanlah itu, persembahkan. Sekalipun di gereja kita sudah tidak lagi dicatat di depan, di warta jemaat diumumin, mungkin kita akan ngerasa ya kalau kali ini kita nggak memberi nggak ada yang tahu lah. Bulan depan ketagihan, atau nggak ada yang tahu. Bulan depannya lagi nggak ada yang nagih juga, lama-lama nggak ngasih lagi. Tapi inilah ya, ini soal ketaatan dan iman. Sebelum saya tutup, apakah Bapak Ibu ada yang mau disampaikan mengenai persembahan persepuluhan? Apakah ada? Tentang persepuluhan, silakan. Kalau yang tadi Mbak, kita punya kayak prinsip dan dasar itu kan ada yang kayak ibu pakai yang ini, ibu nggak pakai yang ini. Itu nanti kira-kira gimana? Dasar Alkitab itu, kan ada beberapa yang ibu yang bagian ini, nanti ada bagian lain misalnya kita bedanya tapi kita nggak pakai kita pakai ini. Itu pertimbangan itu. Yang pertama itu saya juga terkait dengan penggunaan kalau memang itu tidak ada di Alkitab itu misalnya apakah untuk milisinya itu bisa
laporan keuangan, kemudian laporan. Nah, bisa nggak ada potensi mungkin misalnya untuk pakai itu jadi kemudian tidak prioritas gitu, misalnya kita langsung di penggunaan PKA gitu. Oh, transparansi ini ya. Iya, ini kayak kan misalnya ada di maka lantas kemudian udah nggak bisa dibikin saja kita beriman bahwa memang kalau kemungkinan itu diambil. Oke. Yang pertama di slide 22 kawan. Di slide 22. Bapak Ibu, saya berharap kita masih ingat sesi yang pertama. Sesi yang pertama itu persembahan persepuluhan itu ada. Lalu apalagi? Persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Persembahan syukur itu untuk membangun rumah Tuhan. Persembahan sukarela itu yang tiap hari, tiap ibadah. Lalu ada persembahan kurban. Persembahan kurban tidak lagi dilakukan karena Ibrani bilang Tuhan Yesus sudah menjadi kurban itu sekali untuk selamanya. Lalu sisanya masih berlaku, Pak. Sisanya masih berlaku. Persembahan persepuluhan masih berlaku, persembahan khusus masih berlaku, persembahan sukarela masih berlaku. Lalu tinggal penafsiran terhadap persembahan syukur itu gampang ya. Pokoknya segala sesuatu yang kita persembahkan untuk pembangunan gereja, pembangunan jemaat, itu persembahan syukur. Lalu persembahan sukarela yang dibawa setiap ibadah. Persembahan persepuluhan sebetulnya ini soal penafsiran. Penafsiran dalam arti gini, GPIB itu memakai mekanisme persepuluhan jemaat tetap untuk membiayai para pelayannya, pegawai-pegawainya. Tapi tidak diberikan langsung, karena itu di slide berapa Kak ya? Coba kita lihat bagiannya ya, slide 14. Slide 14. Nah, karena ini ke sini memang nggak ada jalurnya Pak. Baik orang Israel langsung kasih ke orang Lewi atau orang Lewi dapat dari ini enggak. Jalurnya enggak begini. Jalurnya menurut Bilangan 18, orang kita itu jemaat memberi persembahan kepada Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa. Persembahan itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih ke orang-orang yang perlu diberinya upah. Nah kita pakai tafsiran yang ini. Tapi kalau gereja-gereja lain, mereka pakai langsung dari sini ke sini nih. Gitu. Ya mereka doakanlah di ibadahnya, tapi ini langsung ke sini. Sementara kita nggak gini, kita nggak pakai badannya gini, nggak langsung. Tapi kita persembahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan yang memberikan kepada orang-orang Lewi. Jadi ini soal tafsiran kita yang ini, yang kita pakai. Kalau gereja-gereja lain mereka pakainya langsung dari jemaat, persepuluhan jemaat untuk pendetanya, karena mereka pakai jalur ini. Tapi kita enggak, kita ikutin bagian ini. Lalu soal, ini jangan diganti dulu Kak. Soal transparansi. Sebetulnya masalah kalau kata Tuhan Yesus, intinya tuh kan jangan pamer. Tapi pencatatan di bagian pencatatan itu tetap harus transparan. Maksudnya tetap boleh dilihat. Asal tidak dipamerkan di jemaat. Jadi kalau misalnya gini, ada persembahan syukur. NN. Kita nggak perlu tahu namanya. Tapi yang penting nyatetnya jelas. Di konsistori kah, di keuangan kah, nyatetnya jelas. Pemasukannya kapan, tanggal berapa, sejumlah berapa, masuknya di mana gitu. Atau kalau lebih rinci lagi, kalau persembahan kita itu bentuknya apa, berapa lembar ini dan itu pencatatannya harus jelas. Tapi namanya saya sangat menghargai kalau kita tidak pakai nama. Karena kalau pakai nama tuh godaan untuk merasa paling berjasanya gede. Walaupun gak semua orang ya, orang sih baik. Tapi paling gak transparansinya begitu. Boleh dilihat, boleh di pencatatan. Kalau kita perlu data, saya juga suka begitu kok. Kita perlu data untuk bikin satu kegiatan, tetap harus ada laporan keuangan yang diperhitungkan. Tapi itu bagian pencatatan, bukan ditaruh di warta jemaat. Kalau jemaat mau tahu uang persembahannya masuk apa enggak, misalnya ya, tanpa bermaksud negatif. Saya perlu tahu nih, beneran enggak masuk. Soalnya kemarin mungkin dia titip ke siapa, terus dia lupa orangnya siapa gitu. Dia nggak bisa ngecek. Silahkan cek. Boleh ngecek ke konsistori, tanya sama presbiter, kira-kira yang nyatet siapa ya? Gitu. Itu boleh. Jadi transparansinya gitu Pak.
Transparansinya itu di bagian pencatatan, tapi tidak di pengumuman. Kenapa begitu? Yaitu, kalau saya sih pegang kata Tuhan Yesus, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf. Ketika kita taruh di warta jemaat, apa maksudnya coba? Maksudnya apa? Maksudnya gini nih gue udah bayar, lu kapan? Kan gitu. Nih si ini udah lunas dia bayar sampai segitu. Jadi kalau dibikin salah jangan ditegur. Enggak, di sini enggak. Tempat lain ya akan lihat, persepuluhan dia gede juga ya. Gitu. Terus ada lagi dampak jeleknya. Kalau persepuluhan dia gede, bisa nih kalau kita perlu pinjam ke dia. Kan gitu. Dia gede duitnya dia. Oh dia lagi banyak duit. Kan gitu. Jadi lebih banyak negatifnya kalau ditaruh di warta jemaat. Tapi setahu saya, kebanyakan gereja memakai cara itu untuk mendesak jemaat memberi. Kan malu kan kalau di yang atas bawah diisi, cuman dia doang kosong kan malu. Nah tekanan-tekanan model debt collector itu yang dipakai. Ya kan? Menekan lewat sosial supaya dia malu, akhirnya dia bayar. Udah gitu bayarnya lucu, persembahan persepuluhan kok ya bisa sama gitu. Ya mungkin dia fixed income ya. Tapi lebih banyak jeleknya. Tapi bukan berarti tidak dicatat. Dicatat dan itu bisa dilihat kapan saja jemaat itu. Gitu Pak. Kebetulan bendahara kita, ketua 4 dirangkap oleh ketua 2 itu baik-baik. Cukup terbuka. Karyawan kita, Kak Ade juga baik. Kalau mau cek bisa. Ini, jadi apa yang saya bilang dari ini? Mekanisme ini ya. Mekanisme ini dipakai oleh sinode juga. Dari jemaat, kasih ke sinode dulu, baru sinode kasih ke pendetanya. Gak ada ceritanya jemaat kasih ke pendetanya langsung kecuali tunjangan lokal. Kalau tunjangan lokal lain. Itu tergantung dari keikhlasan jemaat. Tapi kalau upah yang fix itu dari jemaat kasih ke sinode kasih ke pendetanya. Gak ada ceritanya pendeta sini. Jadi ini juga kita pakai, baik di jemaat maupun di tingkat sinodal. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ayo situ, apa mau bilang? Victor ada mau disampaikan? Ada sih. Biar saya juga mikir loh Pak. Gitu ya. Walaupun tidak diumumkan, tapi Bapak Ibu percayalah. Jangan sekali-sekali apa dibilang menipu Tuhan. Begitu. Malah kalau di sini dibilangnya, justru ketika kita lagi susah di Maleakhi 3. Ketika kita lagi susah, jangan-jangan itu karena kita nggak memberi persembahan. Kan karena kalau pemikiran manusia gitu ya, kalau kita lagi susah udahlah, nggak usahlah persembahan nanti aja dulu. Kata Tuhan, ujilah aku. Jadi kesusahan kita itu nggak jadi alasan untuk tidak memberi persembahan sepanjang itu kita ikhlas dan rela. Karena yaitu sepanjang kita bahas, kita nggak punya alasan untuk berlaku pelit. Mau kita susah kayak apa, mau kita kaya kayak apa, kita nggak punya alasan untuk berlaku pelit. Sampai sini?